Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kawan-kawan yang udah subscribe, yang udah memberikan like, love, dan lain-lainnya. Dan sorry saya udah lama nggak bikin vlog karena lagi banyak kegiatan ya, banyak kerjaan juga. Dan emang kebetulan sekarang sedang ya istilahnya sedang karantina diri atau lockdown, jadi saya punya waktu untuk ngevlog lagi dan saya akan berbagi sedikit cerita buat kawan-kawan ya. Judul dari video kita kali ini adalah tentang pengalaman hampir mati saya dan depresi ini yang hampir membunuh saya. Jadi saya pernah punya pengalaman. Waktu saya SD sekitar kelas 2 atau kelas 3, saya pernah ikut ibu saya ke Kalimantan. Itu saya pernah tenggelam di sungai. Dan saya waktu itu terselamatkan oleh sebuah batang pohon. Lalu di kelas 5 SD, saya pernah nge-BM atau ngebak, atau ya nebeng mobil gitu deh. Saya naik kontainer, saya pernah terjatuh, kaki saya patah, dan waktu itu hampir tertabrak mobil juga. Lalu kelas 2 SMP saya pernah ditabrak motor ya. Waktu kelas 2 SMP saya pernah ditabrak motor di daerah Bintaro. Di saat itu lumayan cukup parah, dari hidung saya keluar darah, kuping saya keluar darah, dan sampai dibawa ke dokter, dicek sana sini. Saya katanya harus MRI, scan ini, scan itu, rongsen sana sini. Terus sudah itu di kelas 1 SMA, kelas 1 SMA saya waktu bawa motor di daerah Pesing, saya pernah tabrakan dan lumayan parah juga. Waktu itu motor saya masuk ke kolong kontainer, motor saya hancur, kelindes. Dan di saat itu saya sedikit berpikir. Waktu saya habis ketabrak, saya disadarkan sama orang, saya duduk di pinggir jalan, dan di situ saya mikir, saya ini siapa? Saya ini mau kemana? Ya lumayan lah, waktu itu lumayan serem juga ya, karena efek dari tabrakan tersebut membuat saya itu seperti linglung ya. Mungkin kalau bahasa kedokterannya saya shock kali ya waktu itu. Setelah itu saya memaksakan diri lagi untuk bawa motor. Sampai suatu jalan saya ingat itu rumah nenek saya. Akhirnya apa? Setelah saya ingat itu, perlahan-lahan ingatan saya mulai kembali, dan akhirnya saya sampai rumah nenek saya, katanya sih saya pingsan, ceritanya begitu. Terus sudah itu saya waktu kuliah saya pernah dalam sebulan 2 kali sakit tipes. Dalam sebulan 2 kali sakit tipes, saya bilang itu sangat parah. Karena apa? Cara makan saya jorok, hidup saya berantakan. Bayangin, hampir 1 bulan full saya makan Indomie demi untuk irit. Waktu itu ngekos, sampai akhirnya ya itu saya kesarang tipes 2 kali dalam 1 bulan. Ada satu momen saya lagi tidur, tiba-tiba saya bermimpi. Saya lagi berjalan di suatu kayak semacam dermaga gitu, tapi rasanya itu putih semuanya. Terus sudah itu saya berjalan, ternyata di depan saya itu barisan orang panjang, dan di ujungnya itu saya ngelihat seperti sebuah kapal. Nah, tapi saat itu yang saya rasakan cuman perasaan tenang doang. Nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan sedih, nggak ada perasaan apapun itu, cuman tenang sekali. Sesampainya saya hampir sampai di kapal, tiba-tiba saya dengar suara orang manggil saya, Fik, Fik. Saya nengok,
siapa ya manggil saya ya. Udah itu saya nggak lama saya sadar, saya terbangun. Ternyata suara itu suara teman saya manggil saya. Nah, pas saya terbangun itu tanpa saya sadarin, air mata saya pada ngucur semua. Teman saya sampai kaget tanya, "Lu kenapa, Wik?" Nggak apa-apa." "Nggak apa-apa gimana? Itu air mata pada ngucur semua, lu lagi mikirin apa?" "Kagak, nggak kenapa-napa." Ya, tapi ya setelah udah beberapa lama baru saya cerita, ya dia bilang sama saya, "Ya lu boleh percaya boleh enggak lah. Ya untung itu waktu yang tepat gua panggil lu. Kalau saat itu gua ngepanggil lu ya mungkin ya sorry aja, mungkin lu udah nggak ada." Dia bilang kayak gitu. Ya mungkin bener juga sih, tapi ya kita kan nggak ada yang tahu ya. Cuman ya ada beberapa pemikiran. Saya lagi syuting ya, ini di tengah malam, jadi ya gitu dah. Jadi ada beberapa pemikiran. Saya pikir apakah ini cuma mimpi atau ini lagi ya banyak pikiran sana sini. Tapi ya sudah. Setelah itu ya saya mencoba melupakan aja. Kayaknya nggak penting lah. Nah, terus udah itu setelah nggak berapa lama saya menikah, saya pergi ke Bali sama istri saya, sama kawan-kawan saya. Kita sesampai di Bali kita bermain surfing di pantai Double Sik ya di Bali, di dekat Legian. Nah, di situ ada pengalaman buruk juga. Saya hanyut. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ada lihat kayak di medsos atau apa yang ada warning, kalau misalkan ada ombak yang berbuih, tiba-tiba di tengah barisan ombak buihnya itu nggak ada, nah katanya itu hati-hati, itu ada arus balik. Nah cuman waktu itu kan saya juga nggak ngerti, nggak tahu, ternyata saya berada di posisi tersebut. Lagi surfing, ambil ombak 2, ombak 3, sampai mencoba ombak terjauh, ternyata itu arus balik. Pas arus balik saya keseret, udah keseret begitu, saya mencoba berenang. Saya paksa berenang ke pinggir, makin nggak nyampe-nyampe. Untungnya waktu itu ada satu orang Bali yang surfing juga yang lumayan jauh, akhirnya saya minta tolong dan ditolongin juga sama dia. Nah di situ jadi cerita sama saya, kalau misalkan kamu lagi keseret ombak, jangan berenangnya lurus, tapi kamu harus memutar, dia bilang. Karena dengan kamu memutar itu, kamu menghindari arus balik, dia bilang. Oh ya lumayan dapat pengalaman ya. Nah, terus sudah itu, ya sudah nggak lama dari situ, akhirnya ya ya saya balik ke Jakarta ya sama seperti biasa. Saya pun ya sudahlah, lewat begitu aja ya. Tapi setelah kemarin saya terkena anxious, saya sempat depresi berat, mencoba hampir 2 kali mau mencoba untuk bunuh diri. Tiba-tiba saya teringat semua masa lalu saya dari kelas 2, kelas 5, SMP sampai SMA, sampai saya udah menikah. Saya mikir, saya ini entah orang yang sial atau orang yang beruntung. Karena begitu banyak kejadian yang hampir merenggut nyawa saya, tapi saya selamat. Nah, di saat itu ya saya juga mikir, apa mungkin emang Tuhan yang menolong saya? Apa mungkin ini semua emang karma baik saya yang akhirnya menyelamatkan saya? Tapi ya setelah saya beradu argumen di dalam diri saya sendiri, saya berpikir, kalau emang benar ini Tuhan yang nolong saya, sekarang saya dalam posisi depresi gini, kayaknya saya rugi. Udah berkali-kali Tuhan nyelamatin hidup saya, sampai akhirnya saya bisa sampai sekarang ini, diberikan semua kemudahan. Jadi inti dari saya cerita ini, saya berpikir di saat saya depresi berat,
bahwa Tuhan itu sangat sayang sama saya dan sangat mencintai saya. Kalau Tuhan nggak nolong saya saat itu, mungkin saya udah nggak ada di dunia ini ya. Jadi saya menguatkan hati saya menguatkan jiwa saya, dan saya akan terus berjuang melawan semua pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri saya. Dan akhirnya saya mencoba untuk meditasi yang seperti yang kemarin-kemarin sudah saya jelaskan, dan akhirnya saya terbebas dari perasaan cemas itu. Dan ditambah saya juga pergi ke dokter Andri untuk pengobatan juga. Ya emang ya selama pengobatan memang saya nggak merasakan apa-apa, tapi ya tiba-tiba saja saya udah nggak merasakan cemas lagi gitu ya. Jadi ya sekian cerita dari saya. Nanti saya akan sambung lagi. Saya akan semakin sering untuk buat vlog buat kawan-kawan. Saya akan berbagi cerita, saya akan share juga pengalaman hidup saya yang belum pernah saya ceritain. Semoga bisa menginspirasi kawan-kawan juga yang lain. Jadi di saat kawan-kawan depresi, ingat masih ada orang tua, masih ada teman, saudara, sahabat, dan yang terutama masih ada Tuhan yang mau menolong kita setiap saat. Ya, begitu aja ya kawan-kawan ya. Nanti kita akan bertemu lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya.